Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channelnya Bu Denok. Kali ini Bu Denok mau membahas masalah kekongruenan ya. Jadi ini terkait dengan mata kuliah teori bilangan, dimana sebelum kita membahas kekongruenan kemarin kita sudah membahas mengenai basis bilangan bulat. Oke, jadi misalkan nih ada suatu bilangan A dan B, di mana A dan B-nya ini merupakan bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat itu kan bisa negatif, bisa 0 maupun positif ya. Jadi A dan B-nya tidak melulu harus positif. Semisal M itu adalah suatu bilangan bulat yang positif. Jadi diharuskan di sini M-nya itu merupakan bilangan bulat yang positif, yang mana bilangan itu adalah lebih besar dari 1. Maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M itu akan ditulis seperti yang berwarna kuning. Jadi tulisannya seperti ini: A kongruen B modulo M ya. Dimana syaratnya adalah kalau M tersebut membagi habis A dikurangi B. Jadi dapat dikatakan A kongruen B modulo M yang saya kotai di sini. Dapat dikatakan A kongruen B modulo M kalau M-nya itu membagi habis A dikurangi B. Atau dengan kata lain, A kongruen B modulo M itu kalau A dan B-nya itu memberikan sisa yang sama bila dibagi M. Jadi kalau semisal A dibagi M itu hasilnya berapa, punya sisa berapa, dan B dibagi M itu hasilnya berapa, sisanya berapa, dan memberikan hasil sisa yang sama, maka dapat dikatakan A itu kongruen dengan B. Nah, kalau semisal M tidak membagi A dikurangi B, maka dikatakan bahwa A itu tidak kongruen dengan B modulo M, ditulis seperti ini. Jadi A tidak kongruen B modulo M. Seperti contoh. Jadi di sini saya punya contoh 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Jadi 25 ini adalah A, dia bertindak sebagai A. Kemudian 1 ini dia bertindak sebagai B, modulo 4. 4 ini bertindak sebagai M atau modulonya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan 25 itu kongruen dengan 1 pada modulo 4? Dikarenakan pada saat kita mengurangkan A dikurangi B, yaitu 25 kita kurangi 1, itu kan hasilnya 24. Di mana 24 akan terbagi habis oleh 4 ya. Jadi dia terbagi habis oleh 4 sesuai dengan definisi di atas ya. Sesuai definisi itu kan jika M membagi habis A min B, maka bisa dikatakan A kongruen B modulo M ya. Jadi sesuai definisinya. 24 kita bagi 4 itu kan hasilnya 6 ya. Hasilnya bulat, tidak ada koma-koma ya. Maka bisa dikatakan 25 kongruen dengan 1. Oke. Ini 24 terbagi oleh 4 bisa juga saya tulis kalau kemarin kalian belajar di bagian tentang pembagian itu kan, saya menuliskan 4 membagi habis 24. Jadi simbol pembagiannya bisa ditulis seperti ini ya, 4 membagi habis 24. Oke, contoh yang kedua. 31 itu tidak kongruen dengan 5 pada modulo 4. Mengapa? Karena pada saat kita mengurangkan 31 saya kurangi 5, itu kan hasilnya 26. Dimana 26 ini tidak habis dibagi oleh 6. Karena kan masih tersisa ya. Jadi 26 tidak terbagi habis oleh 6. Atau dengan kata lain bisa saya tuliskan 6 tidak membagi habis 26. Oke.
kalau kita mempelajari keterbagian yang bab di awal-awal. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa melihat atau mengecek video sebelumnya. Nah, dari sini bisa berkembang ya, definisi tersebut bisa berkembang. Jadi kalau misalnya M-nya itu positif, di mana M-nya itu lebih dari 0, maka M itu tadi kan membagi A dikurangi B. Nah, seperti yang saya tuliskan ini. 4 adalah M-nya, 24 adalah A dikurangi B-nya. Ya. Bila dan hanya bila A-nya itu kongruen B. Oke. Nah, jika M-nya itu membagi habis A dikurangi B, maka ada suatu bilangan bulat K sehingga kalau A saya kurangi dengan B, itu kan nilainya akan sama dengan M dikalikan K, di mana K-nya ini adalah suatu bilangan bulat. Mau dia positif, mau dia 0, maupun dia negatif, tidak menjadi sebuah permasalahan. Ya, paham nggak dari sini ya? Jadi kalau misalnya M membagi habis A dikurangi B, itu sama artinya ada suatu bilangan K yang tersembunyi, di mana kalau A saya kurangi B itu nilainya akan sama dengan M dikalikan dengan K. Oke, nah kok bisa Bu? Ya sama artinya dengan misalnya ini kan, tadi kan 4 membagi 24. Kalau berdasarkan definisi ini bahwa terselip atau tersimpan suatu bilangan bulat K yang mana dia berlaku A dikurangi B sama dengan M dikalikan K pastinya. Coba kita buktikan. A dikurangi B-nya kan adalah 24. Di mana M-nya tadi adalah modulo 4. Nah, K-nya ini bilangan berapa? Dia bisa bilangan negatif, juga bisa bilangan positif. Ya, berarti kan 4 saya kalikan berapa supaya hasilnya 24? Oh, kita kalikan 6. Kan 4 kali 6 hasilnya 24. Berarti teori ini terbukti bahwa M membagi habis A min B, maka akan terselip sebuah bilangan bulat K. Sehingga berlaku A dikurangi B sama dengan M dikalikan K. Sehingga hal ini ya bisa saya tuliskan menjadi bentuk A dikurangi B sama dengan M dikalikan K, yang mana bisa saya pindah ruas. Kalau saya ingin mencari sebuah bilangan A, maka kan tinggal pindah ruas saja. A sama dengan MK, di mana negatif B-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif B. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan kalau A kongruen B yang berwarna kuning, A kongruen B modulo M, bila dan hanya bila jika dia memenuhi sebuah persyaratan A sama dengan MK ditambah B. Nah, di mana nilai B ini sama artinya dengan nilai dari kekongruenannya tadi. Ya, ini kan nilai B di sini adalah nilai dari kekongruenannya yang ada di sini. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita berlanjut ke contoh soal. Oke, saya punya bilangan 26 kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, ini 26 kongruen 4 modulo 11 sama artinya bisa saya tulis menurut definisi di atas ya yang berwarna kuning bahwa A sama dengan MK ditambah B, di mana 26 bertindak sebagai A, 4 ini adalah bertindak sebagai B, dan 11 adalah M-nya. Maka kan bisa saya tulis menjadi A sama dengan M dikalikan K ditambahkan dengan B-nya. A-nya adalah 26, M-nya adalah 11. Sekarang 11 saya kalikan berapa? Yang hasilnya 26. Nah, kan 11 dikalikan 22. Mohon maaf, 11 kita kalikan 2.
Hasilnya kan 22. Supaya mencapai 26 berarti kan kita tambahkan 4. Seperti itu ya. Dimana 4 ini sebenarnya adalah konsep dari sisa keterbagiannya. Sisa keterbagiannya ya. Oke. Nah, sudah sesuai. Berarti kalau sudah seperti ini dia sudah sesuai dengan definisi. Menurut definisi bahwa M itu akan membagi habis A dikurangi B. Maka 26 kita kurangi dengan 4 ya. Dimana ini A-nya, ini B-nya, A dikurangi B hasilnya 22. Dimana 22 juga habis dibagi oleh 11 ya. Jadi konsep ini tetap diputar-putar juga akan tetap balik lagi seperti definisi yang sudah kita bahas di atas. Begitu juga dengan contoh soal nomor 2. Kalau 38 kongruen 3 modulo 5 itu sama artinya bisa saya tuliskan dalam bentuk 38 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 3. Dimana 38 ini adalah A-nya, 3 di sini adalah B-nya, modulo 5 itu adalah M-nya. Ya, sehingga di sini sama artinya dengan A sama dengan MK ditambah B. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kita cek betul ya bahwa 5 dikali 7 itu adalah 35, supaya bisa mencapai 38 berarti perlu kita tambahkan bilangan 3 di sini. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan berlanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang nomor 3 ini adalah bentuk lain dari penulisan beberapa hasil operasi dengan menggunakan operator modulo. Seperti yang bisa kita lihat di sini untuk contoh yang nomor 3 bahwa 23 modulo 5 itu nilainya adalah 3. Kok bisa 23 modulo 5 itu nilainya adalah 3? Oke, kalau kita lihat itu kan 23 ini adalah A-nya, 5 ini adalah M-nya, dan 3 ini adalah B-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan berdasarkan definisinya A sama dengan MK ditambah B, kita tulis saja 23 itu adalah A-nya, M-nya adalah 5. Kira-kira 5 saya kalikan berapa supaya hasilnya 23? Berarti kan 5 harus saya kalikan dengan 4. Ya kan? Karena 5 kali 4 20. Nah, masih kurang untuk bisa mendapatkan 23, berarti kan harus kita tambahkan dengan 3. Nah, sehingga dikatakan di sini 23 adalah A-nya, 3 ini adalah B-nya, 5 ini adalah M-nya. Makanya dikatakan 23 modulo 5 adalah 3. Alasannya ini tadi bahwa 5 dikali 4 ditambah 3 nilainya adalah 23. Begitu juga dengan 27 modulo 3 itu nilainya adalah 0. Atau dengan kata lain 27 kongruen dengan 0 modulo 3. Kok bisa? Ya, karena kalau kita menurut definisi bahwa A sama dengan MK ditambah B, bahwa A-nya adalah 27, M-nya adalah 3, kita kalikan dengan K 9. 3 kali 9 itu kan 27. Berarti kan hanya bersisa 0 saja untuk bisa mencapai nilai 27. Contoh nomor 5, bahwa 6 modulo 8 itu adalah 6. Atau dengan kata lain 6 itu kongruen dengan 6 modulo 8. Ya, sebab 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah 6. Dimana 6 ini adalah A-nya, 8 adalah M-nya, K-nya ini 0. Sisanya adalah 6, itu adalah nilai B-nya. Ya, 8 dikali 0. Kenapa kok 8? Karena modulonya 8. Makanya kita harus menuliskan 8 di sini. Nah, 8 kita kalikan berapa supaya hasilnya 6? Berarti kan mau tidak mau harus kita kalikan 0. Tetapi kita tambahkan dengan 6. Oke. Nah, sekarang 0 modulo 12 adalah
nilainya adalah 0, atau dengan kata lain 0 kongruen dengan 0 modulo 12. Alasannya sama, bahwa 0 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 0. Negatif 41 modulo 9 itu nilainya adalah 4. Ya, atau dengan kata lain bisa saya tuliskan negatif 41 itu kongruen dengan 4 pada modulo 9. Kok bisa? Karena negatif 41 bahwa 9 dikali negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 45, berarti perlu kita tambahkan dengan 4 ya, supaya bisa mencapai negatif 41. Oke, perlu diketahui di sini bahwa modulo, kenapa Bu? Bahwa modulo di sini nilainya selalu positif, sedangkan nilai A-nya ada yang negatif, nilai B-nya juga ada yang negatif. Ya, menurut definisi dikatakan bahwa A dan B itu adalah bilangan bulat. Mau dia negatif, mau dia 0, mau dia positif, tidak menjadi masalah. Tetapi M-nya di sini adalah bilangan bulat yang positif, di mana dia lebih dari 1. Oke. Contoh yang nomor 8. Negatif 39 modulo 13 sama dengan 0. Ya. Bisa saya tuliskan di sini negatif 39 kongruen dengan 0 pada modulo 13 ya. Ini adalah bentuk lain dari penulisan hasil operasi dengan menggunakan operator modulo ya. Makanya untuk poin yang nomor 3 sampai nomor 8 itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, yang mana sebelumnya sudah saya tuliskan dengan bolpen yang berwarna merah ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat 23 kongruen 3 modulo 5. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. 27 modulo 3 sama dengan 0 bisa kita tuliskan dalam bentuk 27 kongruen 0 modulo 3. Jadi ini adalah bentuk-bentuk lain dari hasil operasi yang menggunakan operator modulo. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah mempelajari definisi pertama yang berkaitan dengan kekongruenan terkait dengan modulo ya, dimana A kongruen B modulo M kalau M-nya itu membagi habis A dikurangi B. Itu menurut definisi pertama. Nah, sekarang menurut definisi kedua, kalau misalnya ada A kongruen B modulo M dengan R-nya itu lebih dari 0, dalam artian R-nya itu selalu positif dan dia kurang dari nilai modulonya, maka R ini akan disebut sebagai residu terkecil dari A modulo M untuk kekongruenan modulo M ini ya. Jadi residu terkecilnya bisa 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, yang mana dia bilangan yang kurang dari M-nya. Jadi terakhir itu adalah M dikurangi 1 ya. Ini disebut sebagai himpunan residu terkecil dari modulo M. Sebagai contoh, oke. Sebagai contoh di sini saya punya residu terkecil dari 71 modulo 2 itu nilainya adalah 1 ya. 71 modulo 2 itu nilainya adalah 1. Mengapa? Karena kalau misalnya ini kan 71 ya, berarti 71 ini bertindak sebagai A, modulo 2 ini bertindak sebagai M adalah 1. Berarti 1 ini bertindak sebagai B. Coba kita cek. 71 sama dengan 2. Karena M-nya adalah 2, maka kita tuliskan 2. Kita kalikan berapa? Yang hasilnya 71 atau mendekati. Ya kan? Paling bisa kita kalikan dengan 35. 2 dikali 35 karena hasilnya 70. 70 supaya mencapai 71 berarti kan kita tambahkan 1, ya kan? Berarti T
teori ini benar bahwa residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Terbukti, ya. Atau dengan kata lain, kenapa kok bisa 1? Selain kita bisa menggunakan pembuktian ini, kita juga bisa menggunakan pembuktian yang kedua. Karena sisa pembagian dari 71 dibagi 2 adalah 1. Ya, meskipun kalau misalnya kita pakai tetap modulo 2, tetapi kita kalikan dengan yang lain, Bu. Tadi kan Ibu K-nya kita menggunakan 35. Kalau misalnya K-nya pakai bilangan yang lain, Bu, misalnya kita cari aja 71 sama dengan 2, kita kalikan dengan siapa yang menghasilkan 71. Kalau tadi kan K-nya saya pakai 35, ya kan? Coba K-nya saya pakai 34. Nah, kalau K-nya pakai 34 kan berarti kalau kita kalikan 2 kan cuma 68. 68 supaya nyampe 71 kan berarti harus kita tambahkan dengan 3. Nah, berarti kan bisa saja, Bu, bahwa saya bisa menuliskan bahwa residu terkecil dari 71 modulo 2 itu tidak hanya 1, Bu, tapi bisa saja 3. Nah, tidak seperti itu. 3 di sini tidak sesuai. Ya, tidak memenuhi. Kenapa? Karena menurut definisi 2 yang tadi sudah kita baca, bahwa residu terkecil, bahwa nilai R itu adalah bilangan yang positif. R-nya itu bilangan yang positif. Dan dia harus lebih kecil dari M-nya. Ya kan? Kalau modulonya adalah 2 dan hasilnya di sini adalah 3, berarti kan dia melebihi nilai modulonya. Ya, menurut definisi saja sudah tidak sesuai. Nah, menurut teori yang kedua dan juga menurut teori kedua dan juga kalau misalnya kita bagi 71 kita bagi dengan 2, 71 kita bagi dengan 2. Misalnya kita pakai Porogapit, 71 kita bagi dengan 2. Itu kan hasilnya adalah 35 di sini. Berarti di sini hasilnya 70. Kan bersisa 1. Bukan bersisa 3. Ya kan? Bukan bersisa 3. Berarti di sini sudah salah gitu ya. Artinya 3 tidak memenuhi, ya. Meskipun 71 sama dengan 2 dikali 34 ditambah 3, ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar menuliskan bahwa 71 kongruen dengan 3 modulo 2 boleh saja. Tetapi di sini kan kita konsepnya adalah mencari residu terkecilnya. Jadi kita cari sisa yang paling kecil. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya residu terkecil dari 71 modulo 3 itu adalah 2. Ya, kita buktikan saja ya bahwa 71 karena modulonya 3, kita tuliskan di sini 71 karena modulonya 3 ya. Berarti bisa kita tuliskan 3 kita kalikan dengan berapa K-nya? Ya. Nah, di sini yang memenuhi bilangan berapa? Apakah 30? Tidak ya. Kalau 30 kita kalikan 3 terlalu besar. Apakah 25? 25 kalau kita kalikan 3 75. Ya. Berarti kira-kira berapa? 24. Ya, 24 kita kalikan dengan 3 berapa? 72. Ya kan? Berarti masih tidak bisa. 23 yang memenuhi. Nah, 23 kita kalikan 3 ada 69. Nah, 69 ini belum mencapai 71. Berarti kurang berapa supaya mencapai 71? Berarti kan kurang 2, berarti harus kita tambahkan dengan 2. Nah, dari sini sudah memenuhi. Ya kan? Dengan kata lain, kalau kita pakai konsep pembagian bersisa bahwa 71 dibagi 3 itu adalah bersisa 2. Ya. Oke. Sekarang
residu terkecil dari 34 modulo 5 itu nilainya adalah 4. Kenapa? Karena kalau 34 saya bagi 5 itu bersisa 4. Ya, seperti konsep pembagian Porogapit di sini, bahwa 34 dibagi 5 adalah sisa 4. 34 dibagi 5 di sini bisa 6, 30 berarti kan sisa 4. Sehingga residu terkecilnya adalah 4. Meskipun dengan kata lain bahwa 34 itu dia juga bisa loh kongruen dengan 9 modulo 5, sama seperti ini tadi ya, bahwa 71 bisa loh kongruen 3 modulo 2 ya. Tetapi ini bukan residu terkecilnya. Sama 9 juga bukan residu terkecil. Kenapa? Karena 9 bukan sisa pembagian dari 34 dibagi dengan 5. Ya, 9 bukan sisa dari 34 dibagi dengan 5. Ya, karena sisa pembagian 34 dibagi 5 itu adalah 4, bukan 9. Atau kalau misalnya kita sesuai pakai teori ini ya, kenapa kok bisa bersisa 9? Ya, jadi 34 di sini adalah A-nya, modulonya 5, kita kalikan dengan berapa di sini? Kok bisa dia kongruen dengan 9? Berarti kan harus kita tambahkan dengan 9 ya. Berarti kira-kira 5 kita kalikan berapa? 5 kita kalikan dengan 5 ya. 5 kita kalikan dengan 5. 5 kita kalikan 5 kan 25. 25 ditambah 9 ada 34. Iya, sesuai, memenuhi definisi dari A sama dengan M dikalikan K ditambah B. Meskipun dia memenuhi konsep dari A sama dengan M dikali K ditambah B, tetapi ini sekali lagi bukan residu terkecil, karena kita cari bilangan bersisa yang paling kecil, bukan bersisa yang besar seperti ini, dimana sisa yang paling kecil yaitu dia pastinya dia kurang dari nilai modulonya ya, bukan melebihi nilai modulonya. Paham dari sini ya? Jadi kalau supaya sisanya kecil, otomatis nilai K-nya ini harus kita besarkan supaya dia bersisanya juga kecil juga. Berarti kan yang memenuhi 34 sama dengan 5 kita kalikan 6. 5 kali 6 30, kita tambahkan dengan sisanya adalah 4 ya. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi selalu kembali lagi pada nilai dari definisi. Oke, kalau tadi kita sudah menentukan residu terkecil dari sebuah bilangan A modulo M, jadi residu terkecilnya itu berapa. Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan dari residu terkecil dari sebuah modulo 5 ya. Jadi himpunan residu terkecil dari sebuah modulo 5 itu bilangan berapa saja sih? Nah, ternyata bilangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kok bisa 0, 1, 2, 3, 4? Coba kita buktikan berdasarkan definisi ya. Dimana tadi kan 5 ini adalah sebagai M, dan residu terkecilnya ini adalah 0, berarti kan ini bertindak sebagai B-nya kan. Nah, sekarang kita cari A-nya itu berapa? Coba kita buktikan. Kok bisa B-nya itu 0? Ya, karena kalau semisal modulonya itu 5, anggap saja K-nya ini kita cari bilangan yang paling mudah, K-nya kita ambil 1 aja lah. 5 kita kalikan 1, ya kan? Kita tambah dengan paling kecil bilangan. Kalau pembagian dibagi itu kan, kalau dia terbagi habis itu kan dia bersisa 0 ya. Berarti 5 kali 1 dia bersisa 0. Berarti kan hasilnya adalah 5. Oke, berarti 0 memenuhi ya. Karena pembagian kalau terbagi habis itu kan dia pasti bersisa 0. Coba kalau misalnya sekarang 5 saya kalikan dengan 1. Jadi K-nya saya ambil 1. Kemudian saya tambahkan dengan 1.
Berarti kan 5 dikali 1 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Oke, ya. Jadi memenuhi juga ya, berarti residu terkecil dari 6 modulo 5 adalah 1, ya kan? Sekarang kalau misalnya 5 saya kalikan dengan 1, saya tambahkan dengan 2, hasilnya kan 7. Memenuhi juga. Kenapa? Karena 7, residu terkecil dari 7 modulo 5 adalah 2. Sesuai dengan konsep bagaimana tadi cara mencari residu yang contoh di atas tadi. Nah, 5 saya kalikan 1, saya tambahkan 3, hasilnya adalah 8. Ya, memenuhi juga. 5 saya kalikan 1, saya tambahkan 4, hasilnya adalah 9. Memenuhi juga. Nah, kalau misalnya 5 saya kalikan 1, saya akan tambahkan 5, hasilnya kan 10. Kenapa kok tidak bisa memenuhi? Yang memenuhi kenapa kok cuman 0, 1, 2, 3, 4? Kenapa Bu kok 5 tidak memenuhi? Padahal kalau kita pakai konsep ini Bu, bahwa 5 dikali 1 ditambah 5 hasilnya 10. Artinya residu dari modulo 5, residu 10 dari modulo 5 adalah 5. Ini tidak memenuhi, tidak sesuai dengan definisi yang di atas, tidak sesuai dengan definisi 2. Bahwa konsep dari residu itu adalah bilangan yang positif lebih dari 0 dan dia kurang dari nilai modulonya. Modulonya kan 5. Kok bisa residunya ketemu 5? Berarti kan bukan terkecil. Kalau misalnya ya kita kepingin menghasilkan nilai 10, kan bisa kita tuliskan 5, kita kalikan ambil K-nya yang berarti bilangan yang lebih dari 1. 5 kita kalikan 2, kan 10. Kita tambahkan dengan sisa 0, hasilnya 10. Berarti dia bersisa 0. Jadi residu terkecil dari 10 modulo 5 itu adalah 0. Bukannya residu terkecil dari 10 modulo 5 bukannya 5. Ya, paham dari sini ya? Sehingga 5 di sini tidak sesuai. Jadi terbukti bahwa himpunan residu terkecil dari modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5 tidak termasuk. Ya, karena kalau kita berbicara 5, berarti kan artinya 10 dibagi 5 itu kan bersisa 5. Ya kan? Padahal seharusnya 10 dibagi 5 bukan bersisa 5. Tapi 10 dibagi 5 seharusnya sisanya adalah 0. Coba kalau kita pakai power bracket, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 10. Dia bersisa 0, bukan bersisa 5. Yang lainnya ini adalah sesuai. Kenapa? Residu dari 9 modulo 5 adalah 4. Iya, karena kalau kita bagi 9 dibagi 5 itu nilainya 1. Di sini 5. Bersisa berapa? 4. Sesuai. Dia bersisa 4. Lah kalau 10 dibagi 5, kita tuliskan di sini 1, kemudian di sini 5, kita kurangi 5. Ya ngapain? Wong 5 masih bisa dibagi 5 kok. Berarti bukan bersisa 5. Yang benar 10 kita bagi 5 hasilnya 2, nilainya 10. Dia bersisa 0. Ya, jadi konsep di sini salah. Ya, jadi residu terkecil ya kita cari bilangan B atau bilangan bersisanya yang paling kecil. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Saya hapus dulu supaya saya bisa ngoret-ngoret untuk contoh yang kedua ya. Oke. Agak lama ya ini menghapusnya. Karena tidak langsung. Oke. Kita masuk contoh yang kedua. Himpunan residu terkecil dari modulo 9 itu 0, 1, 2, 3, 4.
Apakah betul 0, 1, 2, 3, 4? Ya, kita pakai pembuktian yang tadi ya. 9 kita kalikan 1, kita tambah 0, hasilnya 9. Ya, karena kalau 9 kita bagi 9, ya, 9 di sini kita bagi 9 kan pasti dia bersisa 0, ya. Jadi residu terkecilnya adalah 0. Kemudian kalau 9 saya kalikan 1, saya tambahkan 1, hasilnya adalah 10. Ya. Atau dengan kata lain, kalau 10 saya bagi 9, dia bersisa 1. Jadi betul ya, residu terkecilnya adalah 1. Kemudian kalau 9 saya kalikan 1, saya tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 11. Berarti residu terkecil dari 11 modulo 9 adalah 2. Ya, karena kalau 11 saya bagi 9, dia bersisa 2. Sekarang kalau 9 saya kalikan 1, saya tambahkan dengan 3, hasilnya adalah 12. Karena kalau 12 saya bagi 9, ya, dia bersisa 3. Begitu juga seterusnya, sampai dengan 9 saya kalikan 1, saya tambahkan 8, hasilnya adalah 17. Kenapa? Karena kalau 17 saya bagi 9, dia bersisa 8. Apakah kalau 9 saya kalikan 1, saya tambahkan 9, hasilnya 18, apakah ini memenuhi? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau 18 saya bagi 9, dia tidak bersisa 9, tetapi dia bersisa 0. 18 dibagi 9 itu hasilnya berapa? 2. Bulat kan? Berarti kan sisanya 0, bukan bersisa 9. Ya kan? Sehingga di sini dia tidak memenuhi. Menurut definisi pun sesuai, dia tidak memenuhi. Karena menurut definisi bahwa nilai dari residu terkecil itu adalah sebuah bilangan yang lebih dari 0 atau bilangan positif, di mana dia kurang dari nilai modulonya. Ya, tidak mungkin sama dengan modulo atau bahkan melebihi dari nilai modulonya. Sehingga dari sini terlihat sangat jelas tidak memenuhi. Sama dengan modulo 25, modulo himpunan residu terkecilnya adalah 0 sampai 24. Kalian bisa melakukan pembuktian yang sama sesuai dengan cara yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga adalah himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rn. Ya. Jadi himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rn. Jadi sebuah residu, dia akan disebut sebagai sistem residu lengkap modulo M. Sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemen dari kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai M dikurangi 1. Ya. Jadi kalau ada sebuah himpunan bilangan bulat, dia akan disebut sebagai sistem residu lengkap kalau bisa kita temukan nilai residunya itu memenuhi elemen-elemen bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bilangan itu kurang dari M-nya, yaitu M dikurangi 1, kurang 1. Jadi kalau modulonya 4 berarti dia memenuhi residu lengkapnya 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kurang dari 4. Sebagai contoh di sini adalah ada sebuah himpunan bilangan bulat 45 sampai 24. 45 negatif 9, 12 negatif 22 dan 24. Nah, ini merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Apakah betul? Ya. Coba kita periksa dari yang pertama 45 dulu. 45 ternyata dia kongruen dengan 0. Ternyata dia kongruen dengan 0. Modulo 5. Kok bisa? Ya kita buktikan. 45 ini sesuai dengan konsep yang tadi, sesuai dengan definisi 1 bahwa A itu nilainya sama dengan MK ditambah B. Ya, dimana 45 ini adalah A, 0 ini adalah B, 5 ini adalah M. Jadi 5 adalah M, kita masukkan 5, kita kalikan K adalah sebuah bilangan,
bilangan berapapun yang kira-kira mendekati 5 kita kalikan berapa yang hasilnya 45 atau mendekati. Jadi 5 kita kalikan 9 kan 45, berarti dia bersisa 0. Berarti residu terkecil ya, residu terkecil dari 45 adalah 0 pada modulo 5. Oke, sekarang negatif 9 itu kongruen dengan 1 modulo 5. Buktinya kenapa? Karena kalau negatif 9 ya sama dengan 5 dikali negatif 2 itu kan negatif 10. Berarti kan harus kita tambahkan dengan 1 supaya hasilnya negatif 9. Ya, berarti ini adalah sisanya. Ya, sisa pembagiannya. Bahwa kalau negatif 9 ya kita bagi, dia bersisa 1. Oke, selanjutnya kalau misalnya 12 kongruen dengan 2. 12 kongruen dengan 2 modulo 5. Kok bisa kongruen? Ya kita buktikan saja. 12 di sini modulo 5 ya berarti kita 5 kita kalikan dengan berapa supaya hasilnya ada 12. Berarti kan kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 10 berarti bersisa 2. Oke, betul ya berarti ya. Jadi 2 ini dia merupakan sisanya. Oke. Selanjutnya negatif 22. Negatif 22 itu kongruen dengan 3. Buktinya adalah 5 saya kalikan dengan negatif 5. Loh Bu, K-nya boleh negatif? Boleh. Tadi kan menurut definisi kan K-nya nggak harus positif. Yang penting dia bilangan bulat. Mau negatif, mau 0, mau positif tidak masalah. Yang terpenting modulo itu harus positif. Ya. Oke. Dan dia bersisa 5 kali negatif 5, negatif 25. Kita tambahkan berapa supaya negatif 22? Berarti kan kita tambahkan dengan 3. Oke. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini adalah sesuai dengan konsep A sama dengan MK ditambah B-nya ya. Jadi dalam artian residu terkecil dari negatif 22 modulo 5 itu residu terkecilnya adalah 3 ya, memenuhi. Karena kenapa? Karena kalau negatif 22 kita bagi dengan modulonya, kita bagi dengan 5, itu dia bersisa 3 ya. Oke. Sekarang yang 24. 24 sama dengan 5 kita kalikan dengan siapa yang hasilnya 24? Kita kalikan dengan 4. 5 dikali 4 adalah 20, kita tambahkan dengan 4. Jadi 24 modulo 5 residu terkecilnya adalah 4. Sudah sesuai dengan definisi. Atau dengan kata lain, 24 kita bagi dengan 5, dia bersisa 4 ya, sesuai dengan definisi di atas. Sehingga terbukti bahwa 45, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 dia merupakan himpunan sistem residu lengkap dari modulo 5. Kenapa kok dikatakan sistem residu lengkap? Ya karena dia memenuhi ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau seandainya dia cuma memenuhi Bu 0, 1, 2, 3 dan 4 nya ini ternyata tidak terbukti Bu, bahwa negatif 22 semisal dia tidak terbukti kongruen dengan 3, atau semisal 24 tidak terbukti dia kongruen dengan 4, tidak terbukti kongruen. Jadi yang memenuhi hanya 0, 1, 2. Berarti dikatakan himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, 24 bukan merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Jawabannya seperti itu. Bukan merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Kalau seandainya 0, 1, 2, 3, 4 nya ini tidak memenuhi. Jadi residu terkecilnya misalnya tidak memenuhi. Karena dikatakan lengkap kalau dia memenuhi mulai dari 0 sampai M kurangi 1 ya. Oke. Begitu juga dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4.
dia merupakan suatu sistem residu lengkap dari modulo 5 sekaligus sebagai himpunan residu terkecil dari modulo 5. Kok bisa, Bu? Ya coba aja buktikan dengan cara yang di atas seperti tadi. Nah, 0 dia kongruen dengan 0 modulo 5. Ya, 0 kongruen dengan 0 modulo 5. Buktinya 0 sama dengan 5, saya kalikan 0, kita tambahkan dengan 0. Ya, hasilnya kan 0. Yang 1 kongruen dengan 1 modulo 5. Coba di sini 1 sama dengan, karena modulo 5 berarti kan 5, harus saya kalikan 0 supaya hasilnya 0. Supaya hasilnya di sini 1, berarti kan harus saya tambahkan dengan 1. Nah, jadi kan jelas di sini 1 residu terkecil dari 1 modulo 5 adalah 1. Ya. Sekarang 2 kongruen dengan 2 modulo 5. Kita buktikan 5 saya kalikan 0, saya tambahkan dengan 2. Begitu juga dengan yang 3 kongruen dengan 3 modulo 5. Sama, kalau 3 sama dengan 5 saya kalikan 0, kita tambahkan dengan 3 supaya hasilnya 3 di sini. Artinya apa? Bahwa 0, 1, 2, 3, 4 dia juga merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5, dia juga merupakan residu terkecil dari modulo 5. Jadi dia bersifat 2. Oke. Selanjutnya, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif itu adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Ya. Jadi betul ya. Terbukti ya, jadi kekongruenan modulo suatu bilangan bulat yang positif tadi, dia merupakan relasi antara bilangan-bilangan bulat. Jadi bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Ya. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu merupakan sebuah relasi ekivalensi, di mana relasi ekivalensi itu jika dia memenuhi sifat reflektif, simetris, maupun sifat transitif. Ya. Oke, nah kalau misalnya ada suatu modulo M, A, B, dan C adalah suatu bilangan-bilangan bulat dengan M-nya itu positif, maka A akan kongruen dengan A modulo M, ini akan berlaku sifat reflektif. Kalau A kongruen B modulo M, maka B dikurangi A kongruen dengan K dikali M untuk suatu bilangan bulat K. Sehingga kalau A dikurangi B itu sama artinya dengan negatif K dikali dengan M. Cukup pindah ruas ya. Jadi ini kan sama artinya dengan negatif A plus B. Ya, pindah ruas. Kalau A-nya dipositifkan ya negatif K dikali M. Yang berarti bahwa B kongruen A adalah modulo M. Oke. Selanjutnya, bahwa A kongruen B modulo M berarti A dikurangi B sama dengan K dikali M untuk suatu bilangan bulat K. Sudah terbukti. Oke, dari sini penjelasan saya mengenai kekongruenan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kira-kira bagian mana yang belum dipahami, kalian boleh menanyakan. Nah, di sini saya ada beberapa latihan soal ya. Jadi kalau kalian ingin lebih paham terhadap materinya, kalian bisa mencoba latihan soal ini di rumah. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, kalian bisa diskusi langsung di kolom komentar ya untuk membahas jawabannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.